Selamat datang kembali di kanal YouTube Arsip Ayah. Video ini adalah lanjutan dari video bagian 1 dan 2 tentang sejarah abad ke-7. Sebagai lanjutan dari perjalanan kita sebelumnya, kali ini kita akan melanjutkan penjelajahan mendalam ke dalam periode yang penuh intrik dan perubahan ini. Siapkan diri Anda untuk menjelajahi lebih jauh tentang peristiwa-peristiwa penting, tokoh-tokoh kunci, dan fenomena budaya yang membentuk lanskap sejarah abad ke-7 ini. Mari kita bersama-sama mengungkap cerita yang menarik dan penting dari masa ini. Klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan video-video baru yang menginspirasi tentang warisan kita semua. Bersama, kita akan menemukan keajaiban masa lalu yang membentuk masa depan kita. Kita mulai dari Nusantara pada tahun 664 Masehi, sebuah sumber dari dinasti Tang Tiongkok yang ditulis oleh I Ching mencatat tentang kerajaan Holing atau Kalingga yang terletak di sepanjang pantai utara Jawa Tengah. Penyebutan ini menunjukkan bahwa kerajaan Kalingga di Jawa Tengah telah dikenal di luar wilayah Nusantara pada masa itu, menunjukkan hubungan perdagangan dan kontak budaya antara Tiongkok dan Kalingga. Sumber ini memberikan wawasan penting tentang jaringan perdagangan maritim dan keberadaan kerajaan-kerajaan kecil di wilayah Asia Tenggara pada abad ke-7. Pada tahun 668 Masehi, Perang Goguryeo Tang berakhir dengan jatuhnya Goguryeo ke serangan gabungan dari dinasti Tang Tiongkok dan kerajaan Silla Bersatu dari Korea. Akibatnya, wilayah bekas Goguryeo dikuasai oleh Silla Bersatu. Peristiwa ini menandai akhir dari dominasi Goguryeo dan memperkuat posisi Silla Bersatu sebagai kekuatan dominan di semenanjung Korea pada masa itu. Pada sekitar tahun 670 Masehi, tentara Muslim Arab yang dipimpin oleh Ubah bin Nafi memasuki wilayah Ifriqiya yang mencakup wilayah sebagian besar Afrika Utara. Penaklukan ini dimulai pada akhir 670-an dan berlanjut dengan penaklukan seluruh Afrika Utara oleh Muslim Arab. Peristiwa ini mengubah secara signifikan struktur politik dan budaya di wilayah tersebut, membawa Islam sebagai agama utama dan bahasa Arab sebagai bahasa administratif dan kebudayaan di wilayah yang sebelumnya didominasi oleh Kekaisaran Romawi Bizantium dan Berber. Pada tahun 671 Masehi, I Ching, seorang biarawan dan sarjana asal Tiongkok, mengunjungi Sriwijaya dan Malayu di Pulau Sumatera, serta Kedah di Semenanjung Malaya dalam perjalanannya menuju Nalanda, India. Kunjungannya ini merupakan bagian dari perjalanan panjangnya untuk memperdalam studi tentang Buddhisme di Nalanda, salah satu pusat pembelajaran Buddha terkemuka pada masa itu. I Ching meninggalkan catatan berharga tentang perjalanannya, memberikan wawasan penting tentang hubungan budaya dan perdagangan maritim antara Tiongkok, Asia Tenggara, dan India pada abad ke-7. Pada tahun 674 Masehi, terjadi pengepungan pertama oleh pasukan Arab terhadap Konstantinopel yang merupakan ibu kota Kekaisaran Bizantium. Pengepungan ini dilakukan oleh armada dan pasukan Umayyah yang dipimpin oleh Muawiyah I dengan tujuan untuk menaklukkan kota strategis ini. Meskipun dimulai pada tahun 674, pengepungan ini berlangsung hingga tahun 678 Masehi sebelum akhirnya Arab mengakhiri upaya mereka. Pengepungan ini merupakan salah satu episode penting dalam sejarah pertahanan Konstantinopel dan mempengaruhi dinamika politik dan militer di wilayah tersebut selama berabad-abad. Selama pengepungan Konstantinopel, sebagian besar armada Arab yang mengepung kota tersebut dihancurkan oleh api Yunani. Armada Arab Umayyah yang besar mengalami kerugian besar
karena serangan api yang dilakukan oleh pasukan Bizantium. Peristiwa ini menunjukkan kompleksitas hubungan internasional pada saat itu dengan dinamika politik dan konflik yang melintasi berbagai wilayah dan kekaisaran besar. Pada tahun 680 Masehi, terjadi pertempuran yang menentukan antara Kekaisaran Bizantium dan Kehanan Bulgaria yang dikenal sebagai Pertempuran Ongal. Dalam pertempuran ini, pasukan Bulgar berhasil mengalahkan pasukan Bizantium yang dipimpin oleh Kaisar Konstantinus IV. Kemenangan Bulgar dalam pertempuran Ongal memperkuat posisi mereka di wilayah Balkan dan menjadi momen penting dalam sejarah awal Kehanan Bulgaria. Peristiwa ini juga menandai kegagalan upaya Bizantium untuk menghentikan ekspansi dan pengaruh Bulgaria di wilayah tersebut pada masa itu. Pada tahun yang sama, Muawiyah I, Khalifah Umayyah pertama, meninggal dunia setelah memimpin kekhalifahan selama sekitar 20 tahun. Meninggalnya Muawiyah I menandai akhir dari masa pemerintahannya yang panjang dan penting dalam sejarah Islam awal. Pasca kematiannya, putranya Yazid I menggantikannya sebagai Khalifah Umayyah yang baru. Periode ini menjadi awal dari pemerintahan yang kontroversial dan menghadapi tantangan signifikan, termasuk peristiwa-peristiwa seperti pertempuran Karbala dan fitnah pertama dan kedua yang mengguncang dunia Muslim. Beberapa bulan kemudian, pertempuran Karbala pada tahun 680 merupakan peristiwa tragis dalam sejarah Islam di mana Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad, dan pengikutnya bertempur melawan pasukan Umayyah yang dipimpin oleh Yazid I. Pertempuran ini terjadi di dekat Kufah, Irak, dan berakhir dengan wafatnya Husain dan sebagian besar pengikutnya. Peristiwa ini tidak hanya menandai tragedi besar bagi umat Islam, tetapi juga menjadi titik penting dalam pembagian politik dan keagamaan dalam Islam yang memengaruhi dinamika kekuasaan dan paham keagamaan di masa mendatang. Pada tahun 681 Masehi, Bulgaria secara resmi diakui sebagai negara merdeka oleh Kekaisaran Bizantium setelah menandatangani Perjanjian Kafat dengan Kaisar Konstantinus IV. Perjanjian ini menetapkan perbatasan antara Bulgaria dan Bizantium dan mengakhiri serangkaian konflik antara kedua negara. Pengakuan ini menanda langkah penting dalam sejarah Bulgaria sebagai entitas politik yang mandiri di wilayah Balkan pada saat itu. Pada tahun 682 Masehi, terjadi kebangkitan keaganan Turki yang dipimpin oleh Iltris Kaghan dan Taunukuk. Keduanya berperan dalam mengembalikan kekuatan politik dan militer kekaisaran setelah masa-masa sulit sebelumnya. Kebangkitan ini penting karena menandai periode pemulihan kekaisaran setelah tantangan dan konflik internal yang mereka alami sebelumnya pada waktu itu. Di Nusantara, pada tahun 683 Masehi, Dapuntahyang Srijayanasa melakukan Sidayatra, sebuah perjalanan penting untuk memperluas pengaruhnya. Peristiwa ini tercatat dalam beberapa prasasti seperti Prasasti Telaga Batu, Prasasti Talang Tuo, dan Prasasti Kedukan Bukit. Perjalanan ini menjadi awal dari hegemoni Sriwijaya atas wilayah maritim di sekitar Selat Malaka dan Selat Sunda, menandai keberhasilan Sriwijaya dalam mengukuhkan kekuasaannya sebagai kekuatan maritim utama di wilayah tersebut. Fitnah kedua, yang terjadi antara tahun 683 hingga 685 Masehi, merupakan periode konflik internal di dunia Islam setelah meninggalnya Khalifah Yazid I. Fitnah ini melibatkan perselisihan atas kepemimpinan dalam umat Muslim yang memicu pertempuran politik dan keagamaan antara kelompok yang bersaing untuk mengambil alih kekuasaan. Fitnah kedua berdampak besar terhadap stabilitas politik dan sosial di kalangan umat Islam pada masa itu,
serta menandai perpecahan dan ketegangan dalam sejarah awal Islam. Pada tahun 686 Masehi, Sriwijaya meluncurkan invasi laut ke Jawa yang tercatat dalam prasasti Kota Kapur. Invasi ini diyakini telah berkontribusi pada akhir kerajaan Tarumanagara di Jawa Barat, menunjukkan pengaruh Sriwijaya sebagai kekuatan maritim yang dominan di kawasan Nusantara pada masa itu. Teotihuacan, situs arkeologi terkenal di Meksiko, mengalami kejatuhan dramatis pada abad ke-7 Masehi. Bangunan politik dan agama di kota ini terbakar dan dihancurkan. Meskipun penyebab pasti kejatuhan Teotihuacan masih diperdebatkan, para arkeolog menduga bahwa peristiwa ini mungkin terkait dengan konflik internal, revolusi sosial, atau invasi dari suku-suku di sekitarnya. Kejatuhan Teotihuacan menandai akhir dari periode keemasan kota ini sebagai salah satu pusat kebudayaan terbesar di Meksiko kuno. Agama Sugendo berkembang di pegunungan Jepang pada abad ke-7 Masehi dengan menggabungkan elemen-elemen dari Buddhisme, Taoisme, Shinto, dan pengaruh lainnya. Para praktisi Sugendo yang dikenal sebagai Yamabushi melakukan praktik asketis dan meditasi untuk mencari pencerahan spiritual di alam bebas, seperti Gunung Haguro dan Gunung Gasan di Jepang. Sugendo menjadi simbiosis unik dari tradisi-tradisi keagamaan yang berbeda, mencerminkan pengaruh yang dalam terhadap budaya spiritual Jepang. Pada tahun 687 Masehi, Idsing, seorang biksu Buddha terkenal, kembali ke Sriwijaya dalam perjalanannya dari India ke Tiongkok. Dalam catatannya, Idsing melaporkan bahwa Sriwijaya merebut kerajaan Malayu, menegaskan dominasi Sriwijaya di wilayah maritim Nusantara pada masa itu. Peristiwa ini mencerminkan perluasan kekuasaan Sriwijaya sebagai kekuatan regional yang signifikan di Asia Tenggara pada abad ke-7. Pada abad ke-7 Masehi, kue-kue ditemukan di Persia, menandai perkembangan kuliner yang penting dalam sejarah Persia. Kue-kue ini tidak hanya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, tetapi juga mencerminkan kemajuan dalam penggunaan bahan-bahan dan teknik memasak pada masa itu. Perkembangan ini menciptakan variasi kue-kue yang kaya akan rasa dan bentuk, memengaruhi warisan kuliner Persia yang berkelanjutan hingga saat ini. Pada tahun 688 Masehi, Kaisar Justinianus II dari Kekaisaran Bizantium berhasil mengalahkan Bulgaria dalam sebuah pertempuran penting. Kemenangan ini menegaskan dominasi Bizantium atas Bulgaria dalam konflik militer mereka pada masa itu. Pada tahun 690 Masehi, Permaisuri Wasetian merebut kekuasaan di Tiongkok dan naik tahta sebagai Permaisuri Kekaisaran. Wasetian, yang pro-Buddha, merupakan salah satu dari sedikit wanita yang memerintah Tiongkok sebagai kepala negara dalam sejarahnya. Kepemimpinannya memiliki dampak besar terhadap politik, budaya, dan agama di Tiongkok pada masa itu. Pada tahun 691 Masehi, Kaisar Wazetian dari dinasti Tang menjadikan Buddhisme sebagai agama resmi di Tiongkok. Keputusan ini menandai dukungannya yang kuat terhadap agama Buddha dan peran pentingnya dalam politik dan budaya Tiongkok pada masa pemerintahannya. Pada tahun 698 Masehi, pasukan Arab merebut Kartago dari Kekaisaran Bizantium dalam serangkaian kampanye militer yang mengakhiri kekuasaan Bizantium di wilayah tersebut. Penaklukan Kartago oleh orang Arab merupakan langkah penting dalam perluasan kekhalifahan Umayyah di Afrika Utara.
Pada tahun 698 Masehi, dimulai penganiayaan anti-Kristen yang aktif, namun tidak resmi di Tiongkok. Ini merupakan periode di mana komunitas Kristen mengalami penindasan yang lebih intens, tercermin dari kebijakan dan tindakan diskriminatif yang dilakukan pemerintah dan masyarakat di bawah dinasti Tang. Gunung Eziza adalah sebuah kompleks gunung berapi di bagian utara Provinsi British Columbia, Kanada. Kompleks gunung berapi ini terdiri dari beberapa kubah lava, kubah es, dan kubah abu. Letusan besar terakhir dari Gunung Eziza diperkirakan terjadi sekitar tahun 700 Masehi. Gunung Eziza terkenal karena keindahan lanskapnya yang unik, termasuk berbagai formasi geologi seperti kubah lava dan danau glasial di sekitarnya. Pada tahun 700 Masehi, Kerajaan Angkatan Laut Sriwijaya yang berbasis di Sumatera mengalami masa perkembangan dan kemudian menurun. Sriwijaya pada masa itu merupakan pusat perdagangan dan kekuatan maritim yang penting di wilayah Asia Tenggara. Mereka mengontrol jalur perdagangan utama di Selat Malaka dan Selat Sunda, memfasilitasi perdagangan antar bangsa-bangsa Asia Tenggara, Tiongkok, India, dan Timur Tengah. Periode ini juga ditandai dengan pencapaian budaya, kemajuan ekonomi, dan kemunduran politik dan ekonomi yang terjadi kemudian dalam sejarah Sriwijaya. Di Asia Tenggara, terjadi perkembangan yang signifikan di wilayah-wilayah seperti Jawa dan pulau-pulau lainnya. Masyarakat mulai aktif menanam padi pada sawah basah. Ini merupakan langkah penting dalam perkembangan pertanian di daerah tersebut karena sawah basah memungkinkan peningkatan produksi padi yang lebih stabil dibandingkan dengan pertanian ladang. Hubungan dagang antara wilayah-wilayah di Asia Tenggara dengan Tiongkok dan India menjadi semakin penting dan intensif. Ini terjadi melalui jalur-jalur perdagangan maritim yang menghubungkan berbagai pelabuhan di kedua negara tersebut dengan pelabuhan-pelabuhan di Asia Tenggara seperti Sriwijaya di Sumatera, Tarumanagara di Jawa Barat, dan kerajaan-kerajaan lainnya di kawasan ini. Pada akhir abad ke-7 Masehi, prasasti Sojomerto ditemukan di Batang, Jawa Tengah. Prasasti ini bertanggal sekitar tahun 732 Masehi dan ditulis dalam bahasa Melayu kuno. Nama Dapunta Selandra yang disebut dalam prasasti ini diyakini terkait dengan dinasti Sailendra yang memiliki hubungan dengan kerajaan Sriwijaya. Ini menunjukkan keterkaitan politik dan budaya antara dinasti Sailendra dan Sriwijaya pada masa itu, serta peran mereka dalam sejarah Asia Tenggara. Brahmagupta, matematikawan India pada abad ke-7 Masehi, memberikan kontribusi dalam matematika dengan mengembangkan metode interpolasi menggunakan perbedaan hingga. Metode ini ditemukan dalam karyanya Brahmasfuta Siddhanta dan digunakan untuk menemukan nilai-nilai di antara titik-titik gata yang diketahui dengan memanfaatkan perbedaan antara nilai-nilai berurutan. Ini merupakan salah satu langkah awal dalam pengembangan teknik interpolasi yang penting dalam matematika dan ilmu pengetahuan lainnya. Pada akhir abad ke-7 Masehi, behel atau bracket gigi diperkenalkan ke Persia dari Tiongkok. Behel merupakan alat ortodontik yang digunakan untuk merapikan gigi dan merujuk pada perkembangan teknik kedokteran gigi yang signifikan pada masa itu. Perkenalan behel dari Tiongkok ke Persia mencerminkan pertukaran budaya dan teknologi medis antara kedua wilayah tersebut pada masa tersebut. Dari uraian yang kita simak tentang abad ke-7 ini,
kita telah memahami bagaimana zaman tersebut memberikan landasan yang kokoh bagi peradaban kita saat ini. Dalam menggali jejak sejarah ini, kita diperkaya dengan wawasan tentang perjalanan panjang umat manusia. Melalui pelajaran ini, mari kita terus mendalami makna dari setiap cerita dan catatan sejarah agar kita dapat mengambil hikmah yang berharga untuk masa depan. Terima kasih telah menyimak, dan mari kita terus berbagi pengetahuan ini untuk saling memperkaya. Di akhir video ini, kita telah menjelajahi perjalanan penuh warna dari sejarah pada abad ke-7 yang membawa kita melintasi keajaiban dan pencapaian zaman tersebut. Dari kekuatan kebudayaan, perkembangan agama hingga gejolak politik, masa ini memperlihatkan betapa kompleksnya jalan yang telah dilalui umat manusia. Untuk tetap terhubung dengan konten sejarah yang mendalam seperti ini, jangan lupa untuk subscribe kanal YouTube Arsip Ayah. Dengan subscribe, Anda tidak hanya mendukung eksplorasi lebih dalam sejarah, tetapi juga memastikan Anda tidak ketinggalan saat kami menjelajahi bab-bab berikutnya dari warisan peradaban manusia. Jadi, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak melewatkan konten sejarah terbaru dari kami. Kami berharap dapat melanjutkan perjalanan ini bersama Anda. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.